Ya, shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Dikasihi Tuhan. Wah, saya lihat muka-mukanya muka-muka seger, muka-muka habis liburan ya. Ya, dimanapun kita berada, mungkin kita mau pergi jauh ataupun kita liburan dekat-dekat saja, tapi tetap kita mau bawa hati kita, bawa hidup kita untuk terus beribadah kepada Tuhan. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu, mari saya ajak kita semua juga untuk kita masuk dulu di dalam doa sebelum kita akan beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami sungguh merasa bersyukur atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Ya Bapa, pada hari ini Tuhan, kami mau datang di hadapan-Mu. Kami mau bawa hati kami, bawa hidup kami untuk menyembah Engkau, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan pujian yang kami naikkan dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan biarlah firman yang akan disampaikan kepada kami dapat terus bertumbuh, sehingga kami pun dapat pulang dengan membawa berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah Tuhan, hati kami, hidup kami di hadapan-Mu. Mari semuanya yang siap untuk beribadah kepada Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Mari kita bawa korban syukur kita, pujian kita kepada Tuhan. Bawa kepada-Mu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Inilah Tuhan, hati kami bawa di hadapan-Mu Bapa. Ku bawa kepada-Mu, oh Tuhan, persembahanku ini. Biarlah kiranya Engkau menerimanya Tuhan. Menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati
memberikan yang terbaik bagimu Tuhan. Semua yang harum dan yang sejati kami bawa di hadapan-Mu Yesus. Yesus, Kau bersyukurku, yang mengalir, yang mengalir, mengalir di hatiku, yang mengalir, di hatiku sebagai penyembahanku. Ini korban syukur kami Tuhan, kami persembahkan hanya bagimu Yesus. Ini ucapan syukur kami bagimu Tuhan, hanya bagimu Yesus. Kami mau memujimu, hanya namamu Tuhan yang kami lakukan, yang kami tinggikan. Biarlah segala hormat, semua kemuliaan hanya bagimu Bapa. Terima kasih Bapa, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang dahsyat. Kami bersyukur, kami punya rasa mengingat Kau. Terima kasih saja, bawa syukurmu di hadapan Tuhan, bawa persembahanmu di hadapan Tuhan, bawa hati dan hidupmu persembahkan hanya untuk Tuhan. Terima kasih Yesus, ini kami Tuhan, kami bersujud menyembah Yesus. Haleluya. Kau Allah yang dahsyat Tuhan, Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah hanya namamu Tuhan yang kami sembah, biarlah hanya namamu yang kami permuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Mari semuanya saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita mau bawa terus hati kita untuk menyembah Dia. Ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah.
atas segala sorak-sorai, semua kemuliaan dan hormat hanya untuk Tuhan kita, Allah yang kita sembah, karena Dia adalah Allah kita yang perkasa. Bukan dengan kuat gagah kita, bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus nafsu jiwaku. Lewati badai kami tidak ragu Tuhan, lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, semuanya serulah. Allah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Sebab firman-Mu lagi jalanku. Kau Tuhan Allah yang perkasa. Tuhan kita adalah Allah yang perkasa. Bukan dengan kuat gagahku, bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus nafsu jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku, dengan iman percaya kita serulah. Allah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Sebab firman-Mu lagi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Sebab firman-Mu lagi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Yes. BPC Tragardun 2, sekali lagi kita memberikan tepuk tangan yang tinggi-tinggi buat mereka. Allah yang kita sembah adalah Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa. Sekali lagi katakan, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah Tuhan. Sebab firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Sebab firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Oh, Yesuslah, Yesus Kaulah Tuhan. Yesus Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Serukan namanya. Yesus Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Yesus Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Sekali lagi. Yesus Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Sebentar kita akan menyaksikan breaking news. Kami persilakan tim multimedia. Mendengar nama-Mu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi daripada
hari-hari ini banyak sekali pengajaran-pengajaran yang saya dengar dari media sosial yang terkadang memang nggak sesuai dengan nilai-nilai Alkitabiah. Banyak yang diplesetin. Serem bener deh dengernya. Semuanya ini tuh ada karena kurangnya pemahaman kita akan isi Alkitab. Jadi pengen nih belajar tentang isi Alkitab lebih dalam lagi. Tapi gak mau yang susah-susah atau yang ribet-ribet. Maunya yang praktis-praktis aja. Kalau ada sih yang gak mau merepotkan, harus kena macet. Belum lagi jamnya yang mepet sama jam pulang kantor. Jadi harus buru-buru pulang supaya gak terlambat. Ada gak ya solusinya buat kami-kami ini? Ada. Kami dari tim edukasi GB Celeran 2 akan memberikan solusi dari kondisi yang jemaat sampaikan tadi. Pengajaran yang praktis, tidak dikejar-kejar waktu, dan tetap belajar dari rumah. Tunggu solusinya di bulan April 2025. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih dari tim multimedia yang sudah menyampaikan breaking news. Ada beberapa penekanan buat Bapak Ibu yang kita ingin sampaikan. Selain ibadah umum raya jam 10, kita juga ada ibadah jam 7.30, ibadah raya yang pertama. Nah, jangan lupa juga Bapak Ibu yang mempunyai anak yang bisa ikut sekolah minggu di tempat kita jam 10, ibadah raya yang kedua berserta dengan sekolah minggu waktunya bersamaan. Ya, di ibadah RPBI sorenya jam 15.30 dan khusus hari ini ibadah RPBI itu digabung dengan umum, jadi untuk RPBI ibadahnya akan ada lagi di minggu depan. Nah, penekanan yang kedua juga terkait dengan kelas Alkitab praktis. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti pemahaman Alkitab lebih lagi, boleh kita ajak untuk Bapak Ibu untuk bergabung bersama dengan kami. Praktis, gak pakai ribet, gak pakai repot. Ya, karena via Zoom jam 8 malam kita mulai dari hari Selasa tanggal 22 April. Bagi Bapak Ibu yang mau ikut serta, silakan menghubungi bagian pendaftaran, ada Bapak Enjo dan beserta dengan Ibu Erni yang ada di dalam layar. Oke, berikutnya kita juga mau mengumumkan ada ibadah Jumat Agung yang akan kita rayakan di tanggal 18 April jam 9, hanya satu kali ibadah. Ya, dengan tema rela berkorban seperti Kristus. Jadi ingat ibadah Jumat Agung tanggal 18 kita hanya cuma satu kali ibadah dan itu jam 9 pagi. Ya. Dan untuk ibadah Paskahnya kita ada 2 kali ibadah di tanggal 20-nya dengan tema The Winner. Ya, ibadahnya itu akan dilakukan 2 kali jam 8 dan jam 11. Jadi ibadahnya 2 kali bukan jam 7.30 jam 8. Dan ibadah keduanya jam 11. Ya, disertai juga dengan fellowship dan family gathering. Jadi kita setelah ibadah kita mau berkumpul bersama, kita mau makan-makan. Jadi jangan lupa ajak Bapak Ibu semua dan yang pemuda ngajak papa mamanya, yang anak-anak juga ajak papa mamanya, yang orang tua ngajak anak-anaknya juga. Untuk kita merayakan ibadah Paskah bersama fellowship di GB Citra Garden 2. Oke,
Demikian untuk penekanan pada hari ini. Mari kita siapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Baik dari digital bisa melalui QRIS yang ada di bangku depan Bapak Ibu atau melalui amplop yang sudah disiapkan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Kami percaya semuanya itu karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Dan saat ini kami mau memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami atas penyertaan Tuhan dan kebaikan Tuhan yang Kau berikan sepanjang dalam hidup kami. Terima persembahan ini, biarlah boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan bagi gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau memberi dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Ya, akhir-akhir ini mungkin kita sering mendengar bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja. Bagaimanakah kita sebagai anak Tuhan untuk kita bisa tetap teguh, untuk kita bisa tetap tangguh di dalam menghadapi dunia yang sedang tidak baik-baik saja ini? Jawabannya tidak lain dan tidak bukan bahwa kita harus tetap terhubung dengan Tuhan. Terhubung dengan-Mu Tuhan. Kami mau tetap melekat dengan Engkau. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu. Mau terus melekat di hati-Mu Tuhan. Amin. Firman-Mu yang berdaulat atas hidup kami. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku tak bisa menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu. Selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung dengan-Mu. Selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kami mau tetap terus terhubung dengan Engkau Tuhan. Karena kami tahu ya Bapa, bahwa hanya dekat dengan-Mu kami merasakan damai dan sukacita yang begitu berlimpah dalam hidup kami. Hanya dekat dengan-Mu Tuhan, kami mendapatkan kekuatan yang baru. Karena Engkau adalah sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Mari saya undang kita semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan kepada Tuhan bahwa kita mau untuk terus terhubung dengan Dia.
biarlah kami selalu terhubung dengan Tuhan. Di tengah situasi dunia yang tidak semakin pasti, biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan, firman-Mu boleh meneguhkan, dan firman-Mu boleh menjadi penghibur, dan sekaligus Tuhan firman-Mu boleh menjadi pelita bagi setiap kami. Kami tahu Tuhan, hari-hari ke depan hidup tidak akan lebih baik dan lebih mudah lagi. Tetapi ketika kami terhubung, ketika kami melekat kepada Tuhan, itulah yang menjadi dasar kekuatan kami. Biarlah siang hari ini kami boleh duduk seperti seorang Maria duduk untuk mengambil bagian yang terbaik dari firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan jadikan setiap tanah hati kami tanah hati yang subur, yang siap ditaburin firman Tuhan, dan kami dapat terus Tuhan mengaplikasikannya di dalam setiap kehidupan kami. Ketika kami mengalami masalah, kesulitan, dan penderitaan, atau apapun juga, kami dapat Tuhan mempunyai pedang-pedang roh yang dapat kami pakai sebagai sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya seluruh jemaat siang hari ini dilawat oleh Tuhan dan tidak ada satupun yang terlewatkan. Dan kami doakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Siang hari ini tema yang diberikan kepada saya adalah Tough like Jesus atau tangguh seperti Yesus. Dan ayat firman Tuhan yang diberikan dari 1 Petrus 2 ayat 19 sampai dengan 21. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, saya berikan judul khotbah saya berikan judul Standing Strong like Jesus ya. Saya belum berani mengkhotbahkan tangguh seperti Yesus, cuma hanya saya bisa berdiri teguh seperti Yesus ya. Standing strong like Jesus berarti berdiri teguh seperti Yesus. Bapak Ibu saudara terkasih di dalam Tuhan, akhir-akhir ini kita sering melihat di media sosial berseliweran tagar-tagar seperti tagar Indonesia gelap, tagar kabur aja dulu, dan tagar Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Betul Bapak Ibu? Bapak Ibu suka melihat? Siapa yang belum pernah melihat? Tagar-tagar itu belum pernah mendengar? Siapa yang belum pernah mendengar? Saya rasa semuanya pasti pernah mendengar ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu saudara sekalian, tagar-tagar ini muncul sebagai bentuk ungkapan kekecewaan masyarakat, terutama generasi muda, melihat situasi kondisi ekonomi Indonesia yang semakin tidak menentu, situasi politik yang semakin tidak menentu, dan penuh ketidakpastian. Bapak Ibu saudara sekalian, tagar ini muncul karena para generasi muda sulit mencari pekerjaan di negeri sendiri. Bukan hanya generasi muda Bapak Ibu, demikian juga kita atau para pelaku bisnis semakin merasakan melemahnya daya beli masyarakat atau semakin menurunnya daya beli masyarakat. Akibat Bapak Ibu melemahnya daya beli masyarakat mengakibatkan badai PHK tidak terhindarkan. Badai PHK menyebar dengan sangat cepat seperti virus COVID-19. Bahkan Bapak Ibu saudara sekalian, menurut data Apindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia, sudah lebih dari 40.000 pekerja yang terkena PHK dari bulan Januari hingga Februari Bapak Ibu. Baru 2 bulan. Bapak Ibu saudara sekalian, karena begitu sulitnya mencari pekerjaan, maka banyak lulusan sarjana menurunkan standarnya di dalam mencari pekerjaan. Mereka melamar menjadi asisten rumah tangga, menjadi sopir, tukang bangunan atau proyek, driver ojol, bahkan Bapak Ibu jadi pelayan restoran. Mereka melamar pekerjaan di sektor-sektor informal. Karena di sektor formal pertarungannya begitu ketat. Bahkan lulusan sarjana kumlot, lulusan Gajah Mada hanya menjadi servis WC di Australia Bapak Ibu. Dan ini bukan cerita karangan Bapak Ibu. Di tahun kemarin, di tahun lalu,
di bulan-bulan sekitar Oktober perkiraan, teman saya di Solo bercerita kepada saya, Roy, aku lagi mencari pekerjaan untuk lowongan seorang supir. Tetapi Bapak Ibu saudara sekalian, yang melamar ada lulusan sarjana. Bapak Ibu saudara sekalian, bahkan di Bali, teman saya yang kontraktor Bapak Ibu, dia lagi mencari tukang bangunan atau pekerja proyek. Lagi-lagi yang melamar pekerjaan adalah lulusan perguruan tinggi. Dan akhirnya Bapak Ibu dia menerima 4 lulusan perguruan tinggi untuk menjadi tukang bangunan Bapak Ibu. Bapak Ibu, apapun mereka lakukan, yang penting halal. Dan untuk menyambung hidup Bapak Ibu. Bahkan Bapak Ibu, di tahun kemarin, ketika perusahaan saya membuka lowongan pekerjaan, saya masukkan iklan di Jobstreet, satu posisi untuk Markom, marketing digital Bapak Ibu, yang melamar 572 sarjana Bapak Ibu. Dan ini kisah nyata Bapak Ibu, sedih. Bahkan saya pun miris Bapak Ibu, bukan hanya teman-teman saya, tetapi saya juga melihat dan menyaksikan sendiri betapa sulitnya situasi sekarang Bapak Ibu. Bapak Ibu, fenomena ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Bahkan Bapak Ibu, gelar S2 dan S3 di China atau di Tiongkok cuma hanya menjadi pekerja atau menjadi driver ojol. Saat ini Bapak Ibu saudara sekalian, kita hidup di era hyper competition. Hyper competition bukan hanya di dunia kerja, tetapi juga di dunia usaha. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, kalau Bapak Ibu sampai hari ini masih bekerja, izinkan saya memberikan nasihat sederhana kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Kerjalah dengan sebaik-baiknya. Kerjalah dengan sungguh-sungguh. Kerjalah dengan jujur. Berikan yang terbaik. Jangan banyak mengeluh. Jangan banyak menuntut. Tetapi bersyukurlah selalu. Dan Bapak Ibu, saya berpesan juga supaya Bapak Ibu dapat mengelola keuangan dengan baik. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Punya saving, punya tabungan. Kalau terjadi sesuatu dan lain hal, kita sudah siap Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu, barusan ini di minggu kemarin, Donald Trump melakukan satu kebijakan yang namanya resiprokal, di mana negara kita terkena biaya ekspor untuk ke sana, ditambahkan kena biaya 32%. Bapak Ibu saudara sekalian, di saat situasi lebaran, Presiden bersama dengan menteri-menterinya segera harus berangkat untuk melobi mereka. Supaya kita bisa punya ekspor yang baik ke sana dan diturunkan biayanya. Dan bahkan jangan heran Bapak Ibu, kalau minggu depan US dollar sudah mencapai 17.000. Berarti Bapak Ibu tahu, US dollar 17.000 berarti barang-barang import akan semakin mahal. Kehidupan bukannya semakin mudah. Dan bahkan tadi pagi saya baca, Said Iqbal sebagai Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia memperkirakan 3 bulan ke depan dari tanggal 4 April, 3 bulan ke depan akan kurang lebih 50.000 orang yang terkena PHK. Bapak Ibu saudara sekalian, di tengah situasi yang tidak mudah ini, terkadang kita bisa merasa lelah dan ingin menyerah Bapak Ibu. Namun Bapak Ibu sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk tidak menyerah. Yang setuju katakan amin. Tuhan memanggil kita untuk tetap kuat. Tuhan mau kita standing strong like Jesus. Tuhan mau kita berdiri teguh seperti Yesus. Bukankah Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Yang setuju katakan amin. Bagaimana caranya Bapak Ibu supaya kita dapat berdiri teguh seperti Yesus? Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Petrus 2 ayat 19 sampai dengan 21. Ya, kita buka Alkitab kita di dalam 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 21.
Kalau Bapak Ibu nggak ada, bisa baca di depan ya. Saya baca yang ganjil, Bapak Ibu baca yang genap ya. 1 Petrus 2 ayat 19, sebab adalah kasih karunia, jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Bapak Ibu saudara sekalian, latar belakang ayat ini ditulis. Pada waktu itu, pada waktu surat ini ditulis oleh Petrus, pada masa kekaisaran Romawi, banyak orang-orang percaya di Asia Kecil yang bekerja di rumah orang-orang kaya bangsa Roma. Karena dia dijadikan hamba. Hamba ya, mereka bekerja sebagai hamba. Karena status mereka sebagai hamba, maka mereka nggak dianggap, mereka nggak punya hak, mereka dianggap sebagai barang, Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, sebagian dari mereka mengalami perlakuan kejam, mengalami penderitaan, mengalami aniaya, mengalami juga yang namanya ketidakadilan. Dalam konteks inilah, Rasul Petrus memberikan nasihat kepada mereka untuk tetap tunduk kepada hamba yang baik, ataupun kepada hamba yang kejam. Bapak Ibu, untuk tunduk kepada hamba yang baik itu mudah. Tetapi untuk tunduk kepada hamba yang kejam bukanlah perkara yang mudah, Bapak Ibu saudara sekalian. Bapak Ibu saudara sekalian, dan kemudian Rasul Petrus berkata kembali, dan jika kamu menderita karena kamu berbuat baik, sudah mengikuti semua perintah-perintah daripada Tuanmu, dan kamu diperlakukan tidak baik, itu ada kasih karunia Allah di sana. Maka Petrus berkata, tetaplah kamu kuat di dalam penderitaan. Tetaplah kamu kuat menanggung perlakuan yang tidak baik, menanggung perlakuan yang kejam. Tetaplah berdiri teguh seperti Yesus. Standing strong like Jesus. Bapak Ibu saudara sekalian, 3 prinsip untuk kita dapat berdiri teguh seperti Yesus. Gimana caranya? 3 prinsip untuk kita dapat berdiri teguh seperti Yesus. Yang pertama Bapak Ibu, kita harus kuat di dalam menanggung penderitaan. 1 Petrus 2 ayat 19 berkata demikian. Sebab adalah kasih karunia, jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tangguh. Bapak Ibu saudara sekalian, Petrus mengajarkan kepada kita semua bahwa kekuatan sejati bukanlah dengan menghindari penderitaan, tetapi kekuatan sejati bagaimana kita dapat menanggung penderitaan. Bapak Ibu, dalam hidup ini tidak semua orang diperlakukan dengan adil. Bapak Ibu mungkin jujur, tetapi malah Bapak Ibu difitnah. Bapak Ibu termasuk orang yang setia, tetapi Bapak Ibu malah dikhianati. Bapak Ibu terus berbuat baik, malah Bapak Ibu digosipin, bahkan malah diteror. Bapak Ibu tidak bersalah, tetapi juga bisa dihukum. Namun firman Tuhan siang ini berkata, demikian Bapak Ibu, dengar baik-baik, ada kasih karunia bagi mereka yang tetap bertahan dalam penderitaan demi kebenaran. Ini berbeda Bapak Ibu ya, dengan pemikiran dunia. Dunia memandang penderitaan sebagai sesuatu yang harus dilawan. Kalau kita menderita, kita dipukul, kita harus lawan. Kalau kita dijahatin, kita harus lawan. Kalau kita ditabrak, kita harus tuntut. Dunia mengajarkan kepada kita demikian. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, setiap orang yang mengikut aku,
Ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Bapak Ibu saudara sekalian, kita dipanggil untuk ikut menderita seperti Yesus. Yesus pikul salib bukan untuk kesalahannya, tetapi Yesus pikul salib untuk menebus dosa-dosa kita, Bapak Ibu saudara sekalian. Bapak Ibu, saya akan berikan sebuah kesaksian tentang kisah nyata dari orang yang menanggung penderitaan yang disebabkan oleh karena ketidakadilan. Kisah ini terjadi di tahun 2005 dari 3 orang wanita yang bernama yang terjadi di wilayah Jawa Barat, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, Ibu Rebeka ini merupakan seorang dokter yang membuka klinik dan melayani warga sekitar. Ia terkenal sangat baik hati, murah hati, dan cekatan dalam melayani pasien. Ketiga wanita ini selain bekerja, dia juga melayani Tuhan. Setiap minggu, Ibu Rebeka bersama dengan kedua rekannya ini mengadakan kelas sekolah minggu. Dan ia mengundang anak-anak sekitar untuk belajar bernyanyi. Dan juga belajar untuk mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu. Bapak Ibu, suatu kali ada seorang anak sekolah minggu yang mengajak anak lain yang beragama lain juga. Dan Bapak Ibu, anak yang beragama lain ini mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari Ibu Rebeka dan rekan-rekannya. Karena mendapat perhatian kasih sayang, akhirnya anak sekolah minggu ini tetap ingin datang di minggu-minggu berikutnya. Tetapi tanpa diduga, Bapak Ibu, salah seorang orang tua itu mengundang LSM dan juga polisi dan melaporkan ketiga wanita ini melakukan. Akhirnya Bapak Ibu, mereka diputuskan pengadilan untuk dihukum 2 tahun penjara. Bukan karena kesalahan mereka, Bapak Ibu. Bukan karena kesalahan mereka. Anak ini diajak dan boleh ikut, gak ikut. Kenapa orang tuanya boleh mengizinkan, Bapak Ibu? Di penjara bukan karena mereka bersalah. Tetapi ketiga wanita ini di penjara bukan karena mereka bersalah, tetapi karena kasih dan kesetiaannya kepada Tuhan. Sebab untuk itulah kita dipanggil untuk berdiri teguh seperti Yesus. Dan Bapak Ibu di penjara, Ibu Rebeka banyak memenangkan orang juga di sana. Karena dia tetap tidak pernah kecewa, tetapi tetap berdiri teguh untuk Yesus. Bapak Ibu saudara sekalian, saya mempunyai kisah lain yang barusan saja terjadi. Di awal bulan Maret kemarin, Bapak Ibu, salah seorang sahabat saya menelepon bahwa dia terkena PHK, Bapak Ibu. Dia bekerja di perusahaan itu selama kurang lebih 35 tahun. Dan terakhir saya mendengar ketika waktu dia telepon, gajinya tanggal 6 kurang lebih, gajinya di bulan Februari belum dibayarkan. Dan Bapak Ibu, tanpa pesangon, juga tanpa penghargaan, Bapak Ibu. Yang lebih menyakitkan lagi, Bapak Ibu, wajah dari sahabat saya dipoto sama bosnya. Kalau kamu nggak terima, silakan kamu mengadu, saya akan siap hadapin. Demikian kata bosnya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini bukan cerita fiksi, Bapak Ibu. Seorang pria berusia 66 tahun, ya, yang telah hampir menghabis seumur hidupnya di PHK tanpa belas kasihan. Atau diperlakukan tanpa belas kasihan. Ketika saya bertanya, dia hanya menjawab bahwa omset perusahaan sudah tidak mencukupi lagi. Tidak bisa profit untuk menutupi biaya operasional. Bapak Ibu saudara sekalian, bahkan gajinya selama pandemi kurang lebih 4 tahun.
Gajinya sudah dikurangi lebih dari 50%, Bapak Ibu. Apa yang saya bisa katakan kepada sahabat saya ini? Saya berkata, sudah jangan dilawan. Karena saya tahu perusahaan ini adalah perusahaan besar. Jangan dilawan. Karena kamu gak akan pernah menang. Percuma. Malah ujung-ujungnya bahaya. Saya cuma hanya menyarankan supaya dia meminta mobil yang selama ini dipakai. Mobilnya barangkali kalau Bapak Ibu tahu, mobilnya salah satu seperti mirip Kok Ingju, yaitu Kijang ya, Kijang kapsul yang kurang lebih sudah 20 tahun. Itulah sebagai kakinya. Saya bilang coba minta kok. Barangkali bosmu iba. Bilang aja buat kamu mencari kerjaan, mencari makan di usia 66 tahun. Tetapi Bapak Ibu saudara sekalian, tetap tidak diberikan. Mobilnya tetap harus dikembalikan Bapak Ibu. Akhirnya Bapak Ibu, dia suruh menandatangani surat pengunduran diri dan diberikan gaji 3 bulan pesangon gaji. Pesangon yang sangat tidak layak. Yang sangat tidak manusiawi menurut saya Bapak Ibu. Jauh dari layak. Bapak Ibu, saya jadi teringat. Ketika saya mau menyampaikan firman ini, saya teringat pesan Petrus kepada hamba-hamba yang bekerja di masa itu. Untuk tunduk kepada Tuhan yang baik maupun Tuhan yang kejam. Bapak Ibu saudara sekalian, dari cerita ini kita dapat tahu bahwa kita selama hidup belum tentu mendapat keadilan. Dalam hidup ini kita tidak selalu dapat keadilan. Jangan pernah mengharapkan dari dunia bahwa dunia akan memperlakukan kita adil. Yang adil hanya Tuhan Yesus. Tetapi di balik ketidakadilan itu Bapak Ibu ada kasih karunia Allah. Ya, di balik ketidakadilan itu ada kasih karunia Allah. Yang kedua Bapak Ibu. Ya, yang kedua, 3 prinsip untuk dapat berdiri teguh seperti Yesus. Yang kedua adalah tetap berbuat baik meski dunia tidak baik, ya. Tetap berbuat baik meski dunia tidak baik. Katakan. Yuk, 3, 2, 1. Bapak Ibu mau tetap berbuat baik? Ya, meskipun diperlakukan tidak baik? Amin. Sebab dapatkah disebut pujian? 1 Petrus 2:20. Jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Seringkali kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa aku harus menderita padahal aku sudah hidup benar di mata Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam Tuhan tidak ada jaminan ketika kita hidup benar maka kita akan terbebas daripada penderitaan. Justru untuk itulah kita dipanggil sebagai pengikut Kristus. Banyak orang berpikir bahwa iman Kristen, tentang iman Kristen, bahwa hidupnya selalu akan diberkati. Kalau kita menjadi orang Kristen, pasti kita kaya, sukses, dihormati, diberkati, semuanya lancar-lancar saja. Bapak itu bukan teologi Kristen. Itu namanya teologi kemakmuran. Karena iman Kristen mengajarkan tentang keseimbangan antara berkat dan penderitaan, antara berkat dengan kutuk, antara baik dan buruk, antara semuanya hitam putih Bapak Ibu. Semuanya ada. Bapak Ibu saudara sekalian, saya bukan ngecap. Nanti ada sekolah, ada kelas praktis. Bapak Gembala biar yang mengatur. Bukankah ada nabi-nabi yang diberkati oleh Tuhan secara luar biasa? Seperti Yusuf, Abraham, bahkan Ayub. Tetapi ada juga nabi-nabi Tuhan yang menderita seperti Yesaya, Yeremia, Rasul Paulus, dan bahkan murid-murid Yesus. Semuanya mati menjadi martir.
hanya Yohanes yang mati itu. Bapak Ibu, pertandingannya sesungguhnya bukan hanya di dunia, tetapi pertandingan kita setelah kita meninggal. Surgalah milik kita. Tetapi selama kita bisa diberkati, selama hidup, puji Tuhan. Tetapi kalau kita hidup, kita nggak diberkati, juga puji Tuhan. Ikut Tuhan bukan karena kaya miskin, Bapak Ibu. Tetapi ikut Tuhan, kita ada damai sejahtera, sukacita, ada kesehatan. Bukankah kesehatan adalah sesuatu yang mahal juga? Bapak Ibu saudara sekalian, saya bertanya siang ini, maukah kita tetap setia dan menderita demi kebenaran seperti Yesus? Mau Bapak Ibu? Amin. Maukah siang ini saya bertanya kepada Bapak Ibu, maukah siang ini Bapak Ibu diberkati? Nah ini sama Bapak Ibu, tadi pagi yang diberkati lebih kencang. Ya Bapak Ibu, kalau menderita sedikit ya, ini sama suaranya cuma sayup-sayup terdengar. Bapak Ibu saudara sekalian, saya akan menceritakan kisah nyata tentang 70 orang Kristen di Kongo Bapak Ibu. Barusan ini terjadi. Tanggal 13 Februari 2025, ada 70 orang Kristen dibantai oleh tentara pemberontak di Kongo. Mereka mati karena beriman kepada Kristus. Bapak Ibu, saudara sekalian, karena iman mereka. Mereka dibunuh bukan karena mereka bersalah atau melakukan kejahatan, tetapi karena mereka setia kepada Kristus. Mereka berdiri teguh untuk Yesus atau standing strong like Jesus. Bapak Ibu saudara sekalian, tadi poin yang kedua tadi apa? Tetap berbuat baik meskipun dunia tidak baik. Saya akan menceritakan juga tentang sebuah kisah nyata. Dari seorang pria dermawan Bapak Ibu. Yang secara rutin membagikan sembako kepada masyarakat sekitar. Tetapi rumahnya malah dilemparin batu. Rumahnya dilemparin petasan. Rumahnya dilempari sampah. Bahkan kaca spion mobilnya dipecahin. Dan bahkan juga dimintain THR Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara sekalian, ketika dia mengadukan masalahnya kepada ketua RT, betul ketua RT-nya datang. Tetapi ketua RT-nya bukan menjadi penengah atau memberikan jalan keluar Bapak Ibu. Tetapi ketua RT-nya berkata kepada pria dermawan ini, berikan saja daripada warga marah. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu diperlakukan demikian, maukah Bapak Ibu berbuat baik lagi? Maukah Bapak Ibu udah ngasih nih kepada penduduk sekitar Citra 2. Tetapi rumah, ya kan, semuanya malah dilempari petasan. Bapak Ibu mau berbuat lagi? Mau? Mau Bapak Ibu? Mau? Ada yang mau? Coba angkat tangan. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Coba angkat tangan. Siapa yang mau berbuat baik? Tetapi madini, Bapak Ibu saudara sekalian, ini kisah nyata Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara sekalian, saya pun juga gak mau Bapak Ibu. Ya, saya pun juga gak mau. Tapi saya bisa mengkhotbahkan ini karena saya ambil dari kisah nyata. Tetapi orang ini bisa, saya belum bisa. Saya harus belajar untuk berdiri teguh seperti Yesus Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara sekalian, ada ungkapan berkata demikian. Kalau diberi sekali, orang akan berbicara ungkapan dunia. Terima kasih. Kalau diberi 2 kali, membantu orang 2 kali, mereka berhak untuk menerima bantuan. Ketika diberikan ketiga kali, mereka merasa itu sebagai kewajiban kita memberi kepada dia. Dan kalau kita membantu yang keempat kali, dan seterusnya, mereka memang betul-betul berhak. Ya, berhak Bapak Ibu mendapat bantuan itu. Kalau nggak dikasih, marah dan terjalimin. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Tetapi berbeda dengan Yesus kita Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, tadi saya katakan, di sini semua nggak ada yang bisa kan, seperti pria dermawan ini. Tetapi pria ini luar biasa Bapak Ibu. Pria ini luar biasa. Dia tidak kapok berbuat baik Bapak Ibu. Cuma dia hanya mengubah caranya. Dia memberikan kepada orang-orang di pinggir jalan. Bapak Ibu saudara sekalian, akhirnya pria dermawan ini Bapak Ibu,
karena diperlakukan tidak baik, dia pindah rumah Bapak Ibu. Dia pindah rumah, ya dia tetap pindah rumah. Dia bawa 2 mobil box selama 2 hari Bapak Ibu. Bergantian. Orang berpikir, Pak kapan mau dibagi sembakonya? Dipikir dia bawa sembako lagi mau dibagi. Tetapi orang ini akhirnya pindah rumah. Tetapi dia tidak mau berbuat baik Bapak Ibu. Dia tetap berbuat baik dengan mengganti caranya. Tetap membagikan makanan kepada orang-orang yang kurang beruntung Bapak Ibu. Yang ketiga Bapak Ibu. Yang terakhir ya, ketiga, mengikuti teladan Yesus ya. 3 prinsip supaya kita dapat berdiri seperti Yesus. Yang terakhir kita harus mengikuti teladannya. Bapak Ibu, 1 Petrus 2 ayat 21 berkata demikian. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Bapak Ibu saudara sekalian, Yesus menderita bukan karena kesalahannya sendiri. Tetapi Yesus menderita karena dia sayang kepada kita. Karena kasihnya kepada kita. Ia rela meninggalkan surga. Ia meninggalkan kemuliaannya di surga. Turun ke dunia. Mati menjadi manusia dengan disalibkan. Untuk menebus dosa-dosa kita. Bapak Ibu saudara sekalian, penderitaan yang Yesus alami sudah merupakan penggenapan dari nubuatan Nabi Yesaya. Bapak Ibu mari kita baca ya nubuatannya. Adakah Yesus mencerta? Adakah Yesus membalas? Adakah Yesus protes? Kita baca satu persatu ya Bapak Ibu ayatnya. Di dalam Yesaya 53 ayat 5, saya baca yang ganjil, Bapak Ibu baca yang genap ya. Yesaya 53 ayat 5 berkata demikian. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Bapak Ibu saudara sekalian, dari ayat demi ayat yang kita baca, bagian dari ayat-ayat ini juga ingin memberitahukan kepada kita bahwa penderitaan yang kita alami merupakan panggilan hidup kita sebagai orang percaya supaya kita dapat mengikuti jejak Yesus. Bapak Ibu, dari ayat yang barusan kita baca ini, dari Yesus kita belajar untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Bapak Ibu, kebaikan kita dipanggil untuk mengasihi, mengampuni, dan tetap rendah hati. Selain itu, Yesus meminta kepada kita untuk tetap setia dan terus mengikutinya dalam menghadapi cobaan dan penderitaan. Bapak Ibu, saya tutup khotbah saya dengan sebuah kisah tentang 2 kambing gunung. Ya Bapak Ibu, ada sebuah kisah tentang 2 ekor kambing gunung yang besar. Yang bertemu di jalan yang sempit Bapak Ibu. Di satu sisi ada tebing yang tinggi. Di satu sisi ada jurang yang dalam. Ya, jadi cuma hanya pas begini aja. Bapak Ibu saudara sekalian, tidak ada ruang untuk berbalik. Dan tidak ada jalan bagi kedua kambing itu untuk jalan mundur. Enggak ada jalan Bapak Ibu. Tetapi apa yang kedua kambing ini lakukan? Akhirnya Bapak Ibu, daripada bertarung, ya, untuk memperebutkan siapa yang berhak melintas, salah satu kambing merebahkan dirinya serendah mungkin. Ya, mungkin sampai jatuh ke bawah. Dan kambing yang lain Bapak Ibu
berjalan melewatinya. Bapak Ibu, akhirnya kedua kambing itu selamat. Hal inilah, di momen Paskah ini, hal inilah yang Yesus perbuat untuk kita. Dia meninggalkan surga, dia datang ke dunia, menjadi manusia, mati di kayu salib, untuk menebus dosa-dosa kita. Yesus melihat kita terjepit di antara dosa dan kebenaran Allah. Tanpa ada jalan bagi kita untuk menolong diri kita sendiri. Oleh karena itu Yesus datang. Dia menjadi manusia. Filipi 2 ayat 5-8. Dia menjadi manusia dan mengambil rupa seorang hamba. Bahkan dia merendahkan dirinya sedemikian rupa. Supaya kita dapat melangkahi Yesus. Dan kita mendapat pengampunan dan kemuliaan yang kekal. Bukankah luar biasa Yesus kita? Berterima kasihlah kepada Yesus dengan tepuk tangan sekeras-kerasnya. Bapak Ibu saudara sekalian, Petrus menuju Yesus sebagai teladan kerendahan hati. Andai kata Bapak Ibu, suatu kali kita diperlakukan buruk oleh orang lain karena Yesus. Kita harus belajar untuk merendahkan hati kita, untuk kita rendah hati. Supaya kerendahan hati kita dapat membiarkan orang lain berjalan. Supaya nama Kristus dipermuliakan lewat perbuatan kita. Amin. Tepuk tangan daripada pelan-pelan yang kencang. Ini buat Yesus kita ya. Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini bukan berarti menandakan kalau kita rendah hati, bukan menandakan kelemahan, tetapi adalah kekuatan. Dan juga itu adalah bukan hanya sekedar kekuatan, tetapi juga kerendahan hati yang sejati. Betul-betul rendah hati, bukan rendah diri, Bapak, rendah hati yang sejati. Hal itu kita lakukan untuk Yesus, supaya dapat membawa kemuliaan bagi namanya. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ya, ke depan habis Lebaran ini mungkin kita akan mengalami ketidakpastian, kesulitan, penderitaan, ya, ketidakadilan, ya. Itu adalah bagian hidup dari orang percaya. Tetapi ingat, firman Tuhan siang hari ini berkata, firman Tuhan siang hari ini mengingatkan kepada kita bahwa kita dipanggil untuk tetap berdiri seperti Yesus. Amin. Untuk dapat tetap berdiri seperti Yesus, maka kita harus siap, kuat untuk menanggung penderitaan. Kita harus tetap berbuat baik di tengah-tengah situasi yang tidak baik. Yang ketiga, kita harus mengikuti teladan Yesus dalam kerendahan hati. Kalau kita rendah hati, maka tidak akan banyak kesulitan atau masalah atau keributan di tempat-tempat yang lain. Ingat Bapak Ibu, saya ulang tiga lagi, kita harus kuat menanggung penderitaan. Yang kedua, kita harus tetap berbuat baik di tengah-tengah situasi yang tidak baik atau di tengah-tengah kesulitan orang lain. Yang ketiga, kita harus mengikuti teladan Yesus dalam kerendahan hati. Demikianlah firman Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku,
Bapak Ibu saudara sekalian, firman Tuhan telah selesai disampaikan. Saya nggak tahu apa yang menjadi masalah, kesulitan, penderitaan, atau apapun juga yang Bapak Ibu alamin hari-hari ini. Tetapi kami tahu ke depan bukanlah sesuatu yang mudah lagi. Baik di dalam hal apapun, baik dalam bekerja, dalam berbisnis, dalam berumah tangga, dalam mendidik anak-anak, ke depan bukanlah hal yang mudah lagi. Tetapi siang hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk tetap kita berdiri teguh seperti Yesus. Baik kita berhidupan ke masyarakat juga kita tidak akan mudah lagi. Dunia berubah begitu cepat Bapak Ibu saudara sekalian. Tetapi Tuhan mau untuk kita tetap kuat. Tuhan mau untuk kita tetap teguh di dalam Dia. Kita tidak akan pernah mudah untuk pindah, untuk kecewa kepada Tuhan. Karena kita harus tetap setia kepada Tuhan, karena sekali Yesus tetap Yesus. Kita tidak akan pernah goyah keyakinan kita. Sekalipun masalah badai silih berganti datang dalam kehidupan. Karena kita tahu, kita mengikuti teladannya. Bahkan Dia telah menebus dosa kita. Yang sebentar lagi kita akan rayakan kemenangan kebangkitan Yesus. Ketika Dia disiksa, ketika Dia dianiaya, Dia tetap tidak pernah menyerah. Agar dirimu dan diriku diselamatkan oleh Tuhan. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang layak diteladani. Tuhan yang tidak pernah sedikit pun meninggalkan kita. Apapun masalah yang kau hadapi. Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung. Di dalam Dia memberikan kekuatan kepadaku. Kalau mati saja Dia jalanin. Apalagi hidup kita Dia pasti akan sertai, Dia akan pimpin hidup kita. Karena nyawanya pun diberikan untuk kita. Kita harus percaya bahwa kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak akan bisa melakukan apa-apa. Tanpa Tuhan kita tidak akan kuat. Tetapi bersama dengan Tuhan kita dapat melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah
Kami akan selalu berkata Engkau ajaib ya Tuhan. Engkau dasar dalam hidup ini. Sekalipun kami harus menghadapi tantangan-tantangan dalam hidup ini. Orang berkata dunia gelap, dunia apapun, dunia gonjang ganjing apapun. Tetapi ketika kami hidup dalam firman-Mu, kami berada dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Karena kami mempercayai Tuhan bahwa Tuhan kami mau terus belajar dari Engkau ya Bapa. Bahwa kami belajar, kami standing strong Tuhan menghadapi setiap tantangan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Dan biarlah Tuhan apa yang disampaikannya benar-benar menjadi bagian dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu sehingga Tuhan hamba-Mu terus dipakai dengan luar biasa. Brother Roy dalam kesehatannya, dalam keluarganya, dan apa yang dirindukan, dicita-citakannya, Tuhan buat berhasil. Dalam nama Yesus kami sungguh diberkati lewat kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Kami mau terus belajar untuk kami Tuhan kuat di dalam Engkau. Kami terus berbuat baik sekalipun orang tidak berbuat baik dalam hidup ini. Karena kami tahu kebaikan kami Tuhan bukan karena orang baik, tetapi karena Tuhan telah berbuat baik dalam hidup ini. Karena Engkau menjadi model dalam hidup kami untuk kami terus belajar merendahkan hati. Terima kasih Bapa, berkat-Mu atas kami. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Yang diberkati berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Terima kasih brother untuk pagi siang hari ini memberkati kita. Haleluya. Dan saudara, dalam situasi apapun Tuhan mengajar kita untuk kita tetap kuat di dalam Dia. Yang setuju katakan amin. Nah, sebelum kita masuk perjamuan saudara pada siang hari ini, pelayan perjamuan nanti siap-siap ya untuk maju ke depan. Tapi saya mau sampaikan ada satu hal yang penting buat kita semua ya. Tadi juga disampaikan bahwa di tanggal berapa Paskah? Oh luar biasa saudara ingat ya. Haleluya. Nanti pagi dan siang jam 8 dan 11 ibadah, bukan jam setengah 8. Dan saudara ibadah tidak lama supaya saudara nanti bisa fellowship ya. Di bawah ada disiapin meja seperti waktu kita Imlek. Saudara nanti ada menu spesial buat saudara ya. Setiap keluarga, karena itu bawalah saudara, suami, istri, anak-anakmu, anak-anak bawalah orang tuamu. Ini kesempatan untuk kita berfellowship keluarga-keluarga. Karena kami rindu saudara, fokus di tahun ini adalah fokus tentang keluarga. Walaupun nanti saudara di komunitas-komunitas, di ruangan-ruang di meja-meja yang disediakan saudara fellowship satu dengan yang lain. Tapi kebenaran firman Tuhan saya akan menyampaikan tentang the winner, khususnya tentang keluarga. Seperti apa di momen Paskah saudara ya. Gak lama, khotbah singkat ya. Khotbahnya singkat, dalam tempo yang singkat-singkatnya 17 Agustus 1945 ya saudara. Begitu kira-kira ya. Supaya saudara lebih dapat menikmati apa yang nanti gereja ini sediakan buat saudara. Jangan lupa yang di atas remaja pemuda, bawalah orang tuamu. Halo? Bukan hanya remaja pemuda saja di sana ya. Ada orang tua juga ya. Jadi saudara nanti di tanggal momen Paskah ini saudara ya. Itu yang pertama. Yang kedua yang tidak kalah penting, minggu depan kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan, Bapak Timotius Arifin ya. Dan saudara akan diberkati ya saudara untuk pelayanan ini. Dengan catatan saudara, Bapak Timotius Arifin hanya bisa hadir jam 7:30 ya, 7:30 saja. Itulah sebabnya beliau melalui Pak Roni supaya jemaat itu hadir di jam 7:30 semuanya, jam 7:30 ya. Supaya kita nanti mendapatkan impartasi, doa dan sebagainya. Karena ada hal yang sangat penting. Dan tadi berbicara dengan beberapa orang, dia bilang, Pak dia mau khotbah diri. Iya, karena apa? Karena aku menyatakan diri aku sebagai anak rohani. Makanya dia mau datang. Iya. Jadi yuk saudara datang semuanya.
untuk pagi 7:30. Dan kalau saudara tidak puas, saudara setelah datang jam 7:30, datang lagi jam 10, enggak masalah saudara ya. Tapi saya bukan berharap, saya tidak meminta pada saudara. Sorry brother, aku ngutip khotbah brother ya. Ya, ada yang bilang, Pak, nggak bisa bangun pagi Pak. Ya, nggak usah menderita keluar terlalu jauh lah saudara. Penderitaan untuk bangun pagi sajalah ya kan. Sorry ya, saya kutip ya. Enaknya begitu loh ngutip khotbah ya kan. Jadi saudara hadir jam 7:30 dan saudara nanti saya tidak tahu apa yang mau disampaikan oleh hambanya ini. Ya impartasi yang jelas saya waktu dengan Ibu Agustina ke Bali karena ada Alusia World Mission, saya telepon, saya WA dulu dan waktu dia WA langsung ada contreng 2 warna biru, terus kemudian di bawahnya itu ada tipping, ada titik-titik gerak-gerak begitu, langsung saya telepon dan saudara dia langsung angkat dan saya pikir ini hamba Tuhan yang luar biasa. Ya belum tentu mau angkat gitu. Tanpa membandingkan, ada teman sekelas saya aja nggak jawab sampai hari ini saya WA. Iya kan, nah itu ini hamba Tuhan yang luar biasa. Pada waktu saya telepon, dia bilang juga waktu itu sebelum di Bali, waktu itu dia lagi di Bangkok, habis teleponan sama hambanya ini, beliau dia bilang, saya lagi di Bangkok Pak Markus. Waduh, saya pikir ini sangat luar biasa buat saya. Makanya saya datang. Saya bilang, Pak, aku minta jadi anak Bapak, anak rohani, aku minta di blessing, aku minta diarahin, aku minta ditegur. Karena saudara, jujur kalau mau bicara, belum tentu saudara kalau saya salah, saudara berani untuk ketemu saya, langsung negur saya, kecuali beberapa orang. Kalau di sini nggak ada, di luar sana banyak saudara, kalau nggak suka sama gembalanya itu ngomongin di belakang gitu saudara. Makanya daripada itu jemaat berbuat dosa, mendingan saya minta pengayoman ya kan, supaya dia bisa tegur saya, dia bisa arahin saya seperti itu ya. Itulah sebabnya saya butuh arahan itu. Dan kalau saya butuh, saya dapat impartasi, saya bukan berharap, saya tidak memohon pada saudara. Kalau saudara, saya bilang minggu depan ibadah jam 7:30 hadir. Ya saudara hadir. Halo? Ya ada respon. Lambaikan tangan yang hadir besok minggu depan. Haleluya. Nanti depan sini kalau saudara yang pagi datang, remaja pemuda datang, ini akan masih muat 700 orang saudara. Saya percaya ini penuh saudara ya. Di depan-depan ini akan digelarin juga tiker, anak-anak sekolah minggu juga ada di depan ini saudara ya. Semua ada boleh datang saudara ya, supaya diberkati. Ini buat saya adalah seorang hamba Tuhan yang istimewa buat saya. Saya selama ini saudara punya bapak rohani, tapi bapak rohani yang pertama ini keliling dunia, jarang untuk bisa untuk hadir di sini. Paling memberkati kami berdua saja, tapi ini mau hadir juga memberkati saudara. Haleluya. Aduh, saya rasanya sukacita yang luar biasa. Itulah sebabnya sekali lagi jam 7:30, ingetin suratnya jam 7:30 hadir besok ya. Hadir akan diberkati oleh seorang hamba Tuhan. Haleluya. Kayaknya saya masih mau ngomong banyak, tapi saudara pengen pulang. Oke, sudah lapar. Mari kita bangkit beri sama-sama datang sama Tuhan. Para pelayan perjamuan boleh maju ke depan. Ya, boleh mempersiapkan diri untuk kita sama-sama menikmati perjamuan Tuhan. Ku yakin Dia menebus dosaku. Ku yakin Dia berkuasa. Ku jadi miliknya, Dia hidup dalamku, Yesus juru selamatku. Meskipun tak kulihat tangan yang terpaku, meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat mahkota durinya,
Yesus Tuhan penebusku. Meskipun tak kulihat lambung yang tertikam, meskipun tak kulihat darah yang mengalir, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, namun ku percaya Yesus juru selamatku. Katakan ku yakin, oh ku yakin telah menebus seluruh hidup kami dari dosa Tuhan. Kami yakin Engkau berkuasa Tuhan memindahkan dari kegelapan terang yang ajaib. Oh hidup dalamku Yesus juru selamatku. Ku yakin Dia menebus dosaku. Ku yakin Dia berkuasa. Ku jadi miliknya. Dia hidup dalamku. Yesus juru selamatku. Yesus juru selamatku. Selamatku. Yesus juru selamatku. Terima kasih Tuhan. Kami mau terima roti dan anggur sebagai tubuh dan darah-Mu. Kami telah menerima firman-Mu, dan biarlah roti dan anggur sebagai alat anugerah Allah. Firman Allah yang tertulis sebagai alat anugerah Allah, tetapi Roh Kudus yang akan memeteraikan, meyakinkan kami, meneguhkan kami, menguatkan kami. Itulah sebabnya Tuhan, kami terima roti dan anggur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ku yakin Dia menebus dosaku. Ku yakin Dia berkuasa. Ku jadi miliknya. Dia hidup dalamku. Yesus juru selamatku. Meskipun tak kulihat tangan yang terpaku, meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat mahkota durinya, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Meskipun tak kulihat lambung yang tertikam, meskipun tak kulihat darah yang mengalir, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, namun ku percaya Yesus juru selamatku. Yuk sekali lagi kita berdiri sama-sama. Ku yakin Dia menebus dosaku. Ku yakin Dia berkuasa. Ku jadi miliknya. Dia hidup dalamku. Yesus juru selamatku.
Firman Tuhan berkata, ketika Yesus di malam terakhir mau diserahkan, dia berkata, inilah tubuhku, makanlah, inilah dagingku, dan inilah darahku, minumlah. Maka ketika engkau makan dan engkau minum, engkau memiliki DNA yang sama. Engkau memiliki karakter Kristus. Sehingga kita mampu meneladani Kristus karena kita bersatu dengan Dia dan Dia bersatu dengan kita. Mari angkat roti di tangan kananmu lebih tinggi di atas kepala dan naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang dipecah-pecahkannya. Hari ini kami mengangkat roti adalah lambang tubuhmu sendiri. Dengan iman kami menerima sebagai alat anugerah Allah untuk kami dapat semakin memahami tentang tubuhmu yang dipecah-pecahkannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bukankah roti yang kita angkat lebih tinggi di atas kepala kita adalah persekutuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus? Yang percaya katakan amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Satu Petrus pasal 1 ayat yang ke-18. Bahwa kita ditebus dari hidup yang sia-sia, bukan dengan harta yang fana, bukan pula dengan emas dan perak, tetapi dengan darahnya, darah yang mahal. Dan darah itu bukan hanya menebus, yang paling utama dalam menebus, tetapi hal utama yang lain. Ketika kita menerima darah Kristus dalam hidup kita, maka darahnya menyatu dengan darah kita. Karena firman-Nya berkata, minumlah, inilah darahku. Ketika Yesus meminta murid-muridnya mengambil cawan dan meminumnya, bersatu dengan Dia. Darah Kristus ada di dalam hidup kita. Semangat yang baru ada dalam hidup kita. Kehidupan ada dalam hidup kita. Mari kita angkat cawan lebih tinggi di atas kepala kita dan kita berkata, terima kasih Tuhan untuk darah-Mu, darah perjanjian. Darah-Mu yang telah menebus, menyucikan, dan menghapus segala dosa. Namun darah-Mu juga Tuhan memberikan kehidupan dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Saudaraku, bukankah cawan yang kita angkat lebih tinggi, yang atasnya kita mengucap syukur, adalah cawan perjanjian untuk kita bersatu dengan Dia dan Dia di dalam kita? Yang percaya katakan amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mari angkat dulu tanganmu, sembah Dia. Haleluya. Sekali lagi izinkan Roh Kudus memeteraikan kebenaran firman dan perjamuan ini meneguhkan kita. Terpujilah nama-Mu Yesus, bagimu segala pujian syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Terima kasih untuk darah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk tubuh-Mu Tuhan. Sehingga kami benar-benar Tuhan hidup ini tercermin Kristus di dalam hidup ini. Tuhan menjadi kesaksian bagi banyak orang ya Bapa. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Bagimu segala pujian, hormat, syukur untuk selama-lamanya ya Bapa. Haleluya.
Pagi hari ini menjelang siang hari ini engkau yang lemah dikuatkan. Ketika engkau menghadapi tantangan dalam hidup ini, engkau takut dunia makin gelap, engkau takut suasana situasi yang tidak menentu, engkau punya satu pengharapan hanya di dalam Yesus Kristus. Yesus yang akan memberikan kemampuan dalam hidupmu. Dan bahkan kitab Ibrani pasal 13 katakan, kita hidup bukan hidup di dalam situasi dan sistem dunia, tetapi kita hidup di dalam kerajaan yang tak tergoncangkan, di dalam nama Yesus Kristus. Dan ketika engkau meyakini akan hal itu, maka firman Tuhan berkata yang telah disampaikan oleh hambanya, bagian yang terakhir, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari sama-sama katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yes, haleluya. Sekali lagi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kiranya damai sejahtera dari Bapa Surgawi turun atas hidup saudara, yang selalu menyinari saudara dengan wajahnya yang penuh dengan kasih dan damai sejahtera, dan yang akan menuntun langkah hidupmu oleh karena Kristus yang telah mati, bangkit dan naik ke surga, yang telah memberikan kepadamu kehidupan dan melalui tuntunan Roh Kudus yang menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati bersama-sama katakan amin, amin, haleluya. Selamat hari Minggu, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan jam 7.30 menikmati berkat Allah yang lebih luar biasa lagi. Haleluya.